Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dia Wulandari, Sahabat Anak Indonesia. Kita mau bahas tentang gaya belajar nih. Kenapa sih penting banget kita sebagai orang tua mengetahui gaya belajar anak? Oh, ternyata alasannya karena belajar itu bisa efektif ketika anak-anak mengalami belajar yang sesuai dengan gaya belajar dominan mereka. Gaya belajar itu apa sih? Nah, itu yang akan kita bahas hari ini dan sampai pada bagaimana cara mengetahui gaya belajar anak gitu ya. Nah, yang pertama kita masuk dulu ke definisi nih. Apa sih sebenarnya gaya belajar itu? Gaya belajar menurut para ahli adalah cara yang lebih kita sukai dalam melakukan kegiatan berpikir, memproses informasi, dan mengerti suatu informasi yang sampai ke kepala kita gitu ya. Jadi cara-caranya yang kita suka itulah yang disebut dengan gaya belajar. Nah, kemudian gaya belajar itu adalah respon yang paling peka dalam otak seseorang untuk menerima data atau informasi dari pemberi informasi dan lingkungan. Nah, informasi ini akan lebih cepat diterima oleh otak ketika sesuai dengan gaya belajarnya, gitu ya. Nah, sekarang kita berkenalan nih dengan macam-macam gaya belajar. Ada apa aja sih gaya belajar itu? Yang pertama adalah visual. Cirinya nanti kita akan bahas di belakang gitu ya. Saya menjelaskan dulu. Di sini ketajamannya pada penglihatan, kemudian audio, fokusnya itu pada pendengaran, dan kinestetik itu memfokuskan alat gerak sebagai penerima informasi. Terus ciri-ciri gaya belajarnya itu setiap model tuh apa ya? Yang pertama, untuk yang gaya belajarnya dominan visual, biasanya ada cirinya adalah bicara cepat. Kayak saya gini nih ya. Kemudian biasanya kalau lagi belajar itu memperhatikan gerakan bibir orang yang sedang mengajar. Jadi penting banget dia keep eye contact gitu ya. Kemudian dia mesti kelihatan orang ngomongnya tuh gimana gerakan bibirnya gitu. Saya ada anak yang nomor 2 kayak gini. Jadi dia sampai lihat-lihat gimana bibirnya gitu. Jadi cara pengucapannya penting banget buat orang dengan gaya visual. Kemudian yang ketiga, mementingkan penampilan ketika dia berpakaian atau presentasi. Kelihatan dong ya, nih presentasi saya heboh banget nih ya, ciri orang visual. Kemudian yang ketiga, memiliki konsentrasi yang cukup baik gitu. Kemudian yang keempat, yang kelima ya, lebih mudah mengingat sesuatu yang dilihat. Jadi misalnya cover, dia inget cover bukunya tuh warna merah, misalkan kayak gitu. Jadi orang-orang visual tuh lebih kepada warna, bentuk gitu ya, kayak gitu. Kemudian orang-orang visual itu merupakan seorang pembaca cepat dan juga tekun gitu. Terus apa nih ciri gaya belajar audio? Orang-orang dengan kemampuan pendengaran yang lebih dominan itu biasanya mampu mengingat dengan baik penjelasan yang disampaikan, entah itu dalam sebuah kelas belajar maupun materi yang didiskusikan bersama-sama dalam sebuah kelompok gitu ya. Kemudian biasanya pendengar yang baik itu juga suka jadi korban iklan, jadi cepet banget iklan nempel ke dia gitu. Kemudian biasanya juga adalah seorang talks aktif gitu ya, dia sangat suka bicara. Kemudian kurang suka membaca dan memang umumnya bukan seorang pembaca yang baik gitu, umumnya ya gitu. Kemudian selanjutnya sangat suka diskusi dalam kelompok. Selanjutnya nih, apa aja gaya belajar kinestetik?
orang dengan gaya belajar kinestetik itu ya, biasanya kalau bicara itu perlahan-lahan, hati-hati gitu ya. Kemudian juga biasanya suka menyentuh orang ketika sedang berbicara gitu, atau meminta perhatian gitu. Terus menanggapi perhatian fisik tuh jadi kayak misalkan yang dia inget tuh gerakannya gitu. Kalau orang demonstrasi tuh dia inget gerakannya kayak apa gitu biasanya. Kemudian biasanya suka mendekatkan posisinya kepada orang yang sedang diajak bicara. Jadi jangan kaget gitu ya kalau ada orang misalkan ngedengerin tuh dia benar-benar sama badannya gitu dicondongin ke arah kita. Itulah orang-orang dengan gaya belajar kinestetik. Kemudian yang berikutnya, biasanya lagi belajar dia banyak bergerak. Nah, selanjutnya anak-anak dengan gaya belajar kinestetik akan lebih mudah menyerap informasi ketika mereka mengalami langsung sebuah materi pembelajaran. Jadi misalkan kita menjelaskan tentang sesuatu itu langsung dialamin sama mereka, ada medianya, itu biasanya lebih nempel. Nah, terus sekarang kita masuk ke strateginya supaya setiap gaya belajar itu bisa optimal. Yang pertama, anak-anak dengan gaya belajar visual itu bisa kita berikan media pembelajaran seperti diagram, gambar, maupun video. Terus menggunakan warna-warna yang atraktif untuk menunjukkan hal-hal penting yang harus mereka ingat. Mengajak mereka untuk membaca buku dengan banyak gambar, jadi kayak nyediain komik, itu cocok banget buat anak-anak dengan gaya belajar visual gitu ya. Dan melakukan praktek. Terus kalau anak-anak dengan gaya belajar auditori, itu biasanya mereka sangat suka bicara ya, tadi seperti saya sampaikan. Nah, karena itu kita ajak anak untuk diskusi, ini mereka senang banget gitu ya. Kemudian minta mereka untuk membaca dengan suara nyaring. Nah, di sini juga mungkin mereka senang juga read aloud gitu ya, yang storytelling yang keras gitu ya. Kemudian sediakan suasana yang hangat ketika mengajarkan anak. Suasana yang hangat tuh maksudnya di lingkungan yang rame gitu, banyak suara dia nggak masalah gitu, orang-orang dengan auditori gitu ya. Dan diskusikan ide sama anak itu dengan cara verbal, jadi bukan kita coret-coret tapi ngomong gitu ya, itu gayanya anak-anak auditori. Kemudian kalau yang kinestetik, strategi yang bisa kita gunakan adalah dengan membuat atau menyediakan alat peraga gitu dengan benda-benda konkret gitu ya. Jadi seperti di SAI ini, kenapa kami menyediakan media belajar? Salah satunya adalah untuk mengakomodir, karena kita kan belum tahu nih gaya belajar putra-putri kita apa. Karena itu kami menyediakan media belajarnya supaya apapun gaya belajar anak itu bisa kita akomodir dengan baik gitu ya. Nah, yang selanjutnya bisa juga diberikan simulasi-simulasi supaya anak lebih mudah memahami. Terus kenapa nih orang tua perlu mengetahui gaya belajar anak? Yang terpenting paling tidak itu ada 3 poin utama. Yang pertama adalah supaya kita sebagai orang tua bisa memaksimalkan potensi putra-putri kita gitu. Karena gaya belajarnya udah cocok. Jadi kita nggak bisa memaksakan gaya belajar kita ke mereka. Tapi kita harus betul-betul melihat mereka apa adanya, apa kebutuhan mereka gitu ya. Kemudian yang berikutnya, mengembangkan strategi belajar yang tepat. Jadi tadi disesuaikan sama gaya belajarnya ya, pendekatan yang kita lakukan. Kemudian ini yang paling penting ya, karena belajar itu nggak bisa di bawah tekanan. Belajar itu nggak bisa dipaksa gitu. Karena itu ketika kita memberikan gaya belajar yang tepat, menyediakan kegiatan dengan gaya belajar yang tepat, kita bisa mengurangi frustasi dan tingkat stres pada anak-anak kita. Jadi belajarnya maksimal gitu ya. Terus gimana nih cara mengetahui gaya belajar anak? Paling tidak tuh ada 4 cara yang bisa ayah bunda lakukan. Yang pertama adalah dengan riset. Apa yang di riset nih, apa yang diperhatikan sama orang tua adalah memperhatikan bagaimana anak mengekspresikan diri. Ekspresi ini biasanya cenderung konsisten dari waktu ke waktu. Misalnya nih, anak dengan gaya belajar auditori biasanya tuh curhat gitu ya. Mereka akan mengekspresikan kondisi perasaannya itu dengan ngomong gitu ya, dengan kata-kata gitu. Sementara anak-anak dengan gaya belajar visual, mereka biasanya menggambar gitu ya, terus peka banget sama mimik wajah gitu. Nah, sementara anak-anak dengan kinestetik itu biasanya mengekspresikan diri dengan gesture, bahasa tubuh gitu.
Kemudian yang kedua, analisis minatnya. Kita perhatikan minat anak-anak kita. Misalkan ya, nih, anak-anak dengan gaya belajar auditori, biasanya mereka lebih mengingat sesuatu yang mereka dengar ketimbang sesuatu yang mereka baca. Anak dengan gaya belajar visual lebih suka membaca, menonton gitu ya. Dan anak-anak yang dengan gaya belajar kinestetik biasanya lebih suka eksperimen dan olahraga. Nah, gitu ya. Jadi coba perhatikan ya, Ayah Bunda. Terus yang berikutnya coba perhatikan bagaimana cara anak menyelesaikan masalah. Kenapa ini penting? Karena biasanya poin-poin ketika mereka mendapati masalah juga akan dominan gitu ya. Misalkan anak auditori akan menyelesaikan masalah lewat diskusi. Anak visual akan lebih melakukan observasi gitu. Sementara anak-anak dengan gaya kinestetik mungkin mereka akan lebih banyak melakukan gitu. Jadi benar-benar melakukan. Jadi misalkan kalau harus mengubah keadaan tuh yang mereka ubah tuh emang posisinya misalkan gitu, itu anak-anak kinestetik. Dan yang terakhir kita membandingkan, kita mencoba beberapa strategi belajar. Misalnya nih, untuk mengetes gaya belajar anak-anak kita caranya dengan misalkan hari ini kita belajar menggunakan flashcard gitu. Kemudian hari berikutnya eksperimen. Kemudian hari berikutnya ajak mereka mendengarkan. Nah, dari situ kita lihat nih, mana sih kira-kira metode yang paling diminati anak. Nah, ketika anak lebih tertarik, intensitasnya tuh lebih dominan tertarik ke salah satu yang tadi, flashcard kah, eksperimen kah, atau mendengarkan cerita. Nah, berarti disitulah ciri-ciri gaya belajar yang dominan mereka miliki. Dengan begitu, kita sebagai orang tua bisa membantu mereka agar dapat menyerap informasi sebanyak-banyaknya sesuai dengan gaya belajar yang mereka miliki. Terima kasih Ayah Bunda, selamat bereksperimen ya. Assalamualaikum.